Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Rahmawati, NIM 1210604. Saya dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pemahaman Tingkah Laku yang diampu oleh Ibu Baryati. Nah, pembahasan materi yang pertama yaitu perkembangan kecerdasan dan kepribadian, yang kedua pendidikan karakter, yang ketiga motif, motivasi, dan sugesti. Nah, apa itu perkembangan kecerdasan dan kepribadian? Jadi, di materi yang pertama ini saya akan membahas tentang perkembangan kecerdasan dan kepribadian. Jadi, menurut Van Dendels, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Jadi, perkembangan bukan sekedar penambah beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau meningkatkan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Menurut Susanto, kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat suatu masalah, lalu menyelesaikannya atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Sedangkan menurut Koswara, menegaskan bahwa definisi kepribadian personality adalah suatu istilah yang mengacu pada gambaran-gambaran sosial tertentu yang diterima oleh individu dari kelompok atau masyarakat. Kemudian, individu tersebut diharapkan bertingkah laku berdasarkan atau sesuai dengan gambaran sosial peran yang diterimanya itu. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan kepribadian itu? Yang pertama ada faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran besar dalam kecerdasan seseorang. Anak yang terlahir dari orang tua yang tingkat kecerdasannya tinggi lebih mungkin untuk menjadi anak yang cerdas, asalkan anak tersebut dibesarkan dengan pola asuh yang tepat. Yang kedua, lingkungan. Selain faktor genetik, interaksi dan hubungan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhinya. Dan yang ketiga, keturunan. Faktor keturunan memberi pengaruh yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang, meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut. Faktor keturunan tersebut antara lain watak, temperamen, tingkat kecerdasan, postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada kebudayaan. Kebudayaan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian lainnya, di mana ini berperan melalui proses pembiasaan yang terjadi terus-menerus. Dengan proses pembiasaan tersebut, individu akan mengalami perkembangan ke arah kepribadian tertentu. Setelah itu, kita lanjut ke materi kedua, yaitu pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seorang. Secara etimologi, istilah karakter asal dari bahasa Latin yaitu karakter, yang berarti tebiat. Tebiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, serta akhlak. Pendidikan karakter dapat dipahami dari tiap-tiap katanya secara terpisah. Pendidikan merupakan proses pembelajaran, pembiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Sementara itu, karakter merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian seseorang yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kira-kira fungsi pendidikan karakter itu apa aja sih? Nah, jadi fungsi pendidikan karakter itu ada dua, yaitu yang pembentukan dan pengembangan potensi, yaitu agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. Yang kedua, penguatan dan perbaikan. Mengapa demikian? Karena memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat,
dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam pengembangan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Dan yang ketiga ada penyaringan pendidikan karakter. Nah, penyaringan pendidikan karakter ini digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Lalu selanjutnya, nilai-nilai pendidikan karakter. Lantas, nilai-nilai budaya bangsa yang seperti apa yang menunjukkan pendidikan karakter itu sendiri? Yaitu ada religius, mandiri, nasionalis. Mengapa religius? Karena diwujudkan dalam berperilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lain. Selanjutnya mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Selanjutnya nasionalis, ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjadi lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Selanjutnya, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu motif, motivasi, dan sugesti, konsep indikator dan pengukuran. Motif, motivasi, dan sugesti. Motif menurut Boyanes adalah tentang pandangan terhadap suatu harapan dan tujuan atau keadaan yang muncul dalam pikiran dan angan seseorang yang dapat mempengaruhi serta mengarahkan individu dalam berperilaku tertentu. Menurut Serif dan Serif dalam Alex Sobur menyebutkan motif sebagai suatu istilah genetik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah pada berbagai jenis perilaku bertujuan. Semua pengaruh internal seperti kebutuhan yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang membangkitkan motif atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai sesuatu kepuasan atau tujuan. Menurut Redman, motivasi adalah kekuatan yang bertindak pada dalam diri seseorang, misalnya ide, emosi, dan kebutuhan fisik yang menyebabkan seseorang berperilaku dengan cara tertentu. Selanjutnya sugesti. Menurut Harwan Tiyoko, pengertian sugesti adalah bagian dari proses sosial dan interaksi sosial yang mempengaruhi seseorang terhadap orang lainnya dalam menerima norma maupun pedoman untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya pertimbangan sebelumnya. Sedangkan menurut Sri Sudarmi, pengertian sugesti adalah adanya proses pemberian pengaruh ideologi terhadap orang lain yang dilakukan dengan teknik tertentu, sehingga dalam hal ini tidak ada pemikiran yang panjang. Lalu, bagaimana sih caranya supaya tahu seberapa pengukuran motif, motivasi, dan sugesti? Yang pertama yaitu pengukuran motif dalam perilaku. Pengukuran motif manusia merupakan suatu proses yang tidak pasti. Beberapa psikolog mengakui bahwa kebanyakan teknik pengukuran motif tidak memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Yang kedua, pengukuran motivasi. Pengukuran motivasi merupakan aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Laporan diri yang subjektif memperlihatkan tingkat motivasi dan perspektif peserta didik. Pengukuran dengan laporan diri dapat dikembangkan untuk perkembangan pendidikan. Pengukuran objektif terdapat motivasi, suatu pengukuran yang tidak langsung, dapat dilakukan melalui observasi perilaku yang diharapkan, konsekuensi motivasi. Yang ketiga, pengukuran sugesti. Dalam diri seseorang biasanya sudah memiliki gambaran keyakinan atau terhadap suatu norma atau pedoman tingkah laku tertentu. Proses sugesti ini diarahkan ke aspek yang dipercayai oleh orang tersebut sehingga sugesti akan lebih mudah diterima. Mungkin hanya itu yang dapat saya
sampaikan dari 3 materi yang saya bawakan tadi. Jika ada kata-kata yang salah dari penyampaian saya dan ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi